Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 dengan materi paragraf. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Sebelum kami menjelaskan materi tentang kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rina Kavalera, selaku moderator. Dan juga ada rekan saya, yaitu Rizky Mai Pratama, Armiza Adelia Pratiwi, Niki Endarta, dan Wayan Ayu Putri Suryani. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi untuk mengefisiensi waktu, kami akan langsung mulai menjelaskan materi kami, dan materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Mai Pratama. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Ia merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama melalui paragraf itu. Gagasan menjadi jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tujuannya untuk menonjolkan pikiran utama tadi secara lebih jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niki Endarta. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang pertama ada kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Dan yang kedua ada kepaduan. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga ada kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat ada panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Yang kelima ada pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Next slide, Rizky. Selanjutnya C, pembagian paragraf menurut jenisnya. Yang pertama, ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pengantar atau pembuka tulisan untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan penutup. Dan yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Niki. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wayan Ayu. Baik, terima kasih moderator. Tanda paragraf. Tanda sebuah paragraf dapat dilihat pada permulaan baris yang agak Mohon maaf moderator, saya terkendala sinyal. Tanda paragraf. Tanda sebuah paragraf dapat dilihat pada permulaan baris yang agak menjorok ke dalam, kira-kira 5 ketukan dari baris tulisan sebelah kiri. Penandaan paragraf juga dapat dilakukan dengan cara memberikan jarak yang agak renggang dari paragraf sebelumnya atau sesudahnya.
Dengan cara demikian, pembaca mudah melihat dengan jelas batas-batas setiap paragraf. Yang selanjutnya, rangka atau struktur sebuah paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok, kalimat penjelas, atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok dan alinea. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama untuk mendapatkan paragraf yang baik. Baik, baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wayan Ayu. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Armiza Adelia. Next slide. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif, lalu saya akan mempresentasikan juga pengembangan paragraf. Yang pertama saya akan memaparkan tentang paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Nah, paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal khusus. Paragraf deduktif bisa dilihat dari letak kalimat utamanya yang berada di awal alinea. Nah, adapun ciri-ciri dari paragraf deduktif ini antara lain yang pertama letak ide pokok di awal paragraf, lalu ide pokok tersusun dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif itu? Paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan memaparkan hal-hal yang khusus, kemudian disimpulkan dengan hal-hal yang lebih umum. Nah, bisa kita lihat dari sini, paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Dapat dikatakan pula paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf induksi dapat dilakukan dengan cara generalisasi, sebab akibat, akibat sebab, dan analogi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada paragraf diawali dengan penjelasan-penjelasan khusus, lalu penjelasan khusus kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan di akhir paragraf. Kalimat penjelas yang ada sebelum kalimat utama berupa fakta, contoh, rincian khusus, atau bukti-bukti yang mendukung pernyataan di akhir kalimat. Lalu pola pengembangan generalisasi adalah pola pengembangan kalimat dengan pernyataan khusus yang sangat mirip dengan pernyataan kalimat utama. Dan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat adalah pola pengembangan yang menggunakan fakta untuk mempertegas kesimpulan. Ciri-ciri yang terakhir yaitu pola pengembangan analogi merupakan pola pengembangan yang membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Nah, dalam pengembangan paragraf, jadi kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf merupakan bagian besar dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya menggunakan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam satu rangkaian yang membentuk suatu kalimat dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut dengan karangan yang singkat. Sama halnya dengan kalimat yang baik, maka paragraf juga harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama ada kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan di sini ialah paragraf harus memberhentikan dengan jelas
suatu maksud dan sebuah tema tertentu. Yang kedua ada koherensi, dimaksud di sini merupakan sebuah paragraf, bukan sebuah tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi kalimat-kalimat itu dibangun oleh adanya hubungan timbal balik. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Armiza. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide-nya, Rizky. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang teknik pengembangan paragraf. Yang pertama adalah secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, dan juga tindakan. Yang kedua yaitu klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir, disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut antiklimaks. Yang ketiga yaitu umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus, utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dan dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dan disebut juga sebagai paragraf induktif. Next slide. Yang selanjutnya adalah pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya. Yang pertama adalah paragraf deduksi. Deduksi berarti berpikir dari umum ke khusus. Paragraf ini penempatan kalimat topiknya selalu di awal. Yang kedua adalah paragraf induksi. Paragraf induksi adalah paragraf yang pengembangannya dimulai dari pemaparan bagian-bagian kecil atau hal-hal yang konkret hingga sampai kepada suatu simpulan yang bersifat umum. Disebut juga paragraf induksi. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Dalam paragraf campuran, penempatan kalimat topiknya berada di tengah paragraf. Paragraf ini dimulai oleh kalimat mengembang setelah kalimat atau kata transisi kalau ada. Setelah itu, kalimat topik dikembangkan lagi dan diakhiri oleh kalimat penegas kalau diperlukan. Yang keempat, paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membanding-bandingkan kalimat topik. Misalnya kalimat topik mengenai hal yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hal yang bersifat konkret dengan cara merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian yang kecil. Yang kelima adalah paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan berbentuk kalimat tanya dan kalimat-kalimat pengembangan dalam paragraf jenis ini juga biasanya merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang keenam adalah paragraf sebab akibat. Kalimat topik paragraf sebab akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Yang ketujuh adalah paragraf contoh. Paragraf contoh adalah pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh tersebut dipakai untuk memperjelas maksud dalam kalimat topik. Yang kedelapan adalah paragraf perulangan. Pengembangan paragraf perulangan dilakukan dengan cara mengulang kata atau kelompok kata. Pengembangan paragraf perulangan juga bisa dilakukan dengan cara mengulang bagian-bagian kalimat yang penting. 9 yaitu paragraf definisi. Dalam paragraf definisi, kalimat topiknya merupakan sesuatu pengertian atau istilah yang memerlukan penjelasan secara panjang lebar agar maknanya mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah paragraf deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf deskriptif tidak tersurat seperti paragraf-paragraf yang lain. Kalimat topik paragraf ini tersirat pada semua kalimat pengembang. Kita akan mengetahui kalimat topik setelah selesai membaca paragraf karena kalimat topik paragraf deskriptif merupakan simpulan semua dari paparan yang ada di dalam paragraf. Baik, kesimpulan dari makalah kami atau materi kami itu yaitu adalah paragraf merupakan kumpulan suatu kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gagasan yang dimiliki suatu paragraf hanya memiliki satu pikiran utama atau ide pokok. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dari kalimat yang dibuat oleh pengarang. Dengan demikian, kalimat lain yang disertakan dengan paragraf merupakan kalimat penjelas.
Pikiran utama yang terdapat dalam paragraf dapat diletakkan di awal dan di akhir kalimat. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.